Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada, kami dengan anugerah-Mu Tuhan, kesehatan yang dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus menyertai kami, dan biarlah kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu Tuhan ibadah kami dengan Engkau Tuhan, Kau sudah hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tanda pujian Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Allah Roh Kudus.
Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk melompat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk melompat bagi Tuhan? Haleluya. Mari kita angkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Di atas segala-galanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Berilah kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan.
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang keluar Tuhan, biar setiap firman yang dimeteraikan Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada minggu pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan diperlengkapi, akan dikuatkan oleh kebenarannya, sehingga kita boleh berjalan terus menjadi orang-orang percaya yang berkenan di dalam hatinya. Haleluya, haleluya. Minggu pagi hari ini tema firman Tuhan, judul firman Tuhan adalah tetap menjadi orang benar. Tetap menjadi orang benar. Pertanyaannya bagi setiap kita mau menjadi orang benar atau orang baik, saudara? Orang benar atau orang baik? Di zaman akhir ini banyak orang berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, entah itu di gereja, di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, di tetangga kanan kiri kita. Supaya apa? Supaya bisa dilihat orang baik, atau juga bisa untuk memuaskan diri kita sendiri, sehingga orang bisa berkata, wah dia itu orang baik ya. Orang baik banyak saudara, di luar gereja pun, di luar kekristenan pun banyak orang baik ya. Banyak orang baik. Pertanyaannya adalah kita menjadi orang Kristen yang sama dengan orang yang di luar sana. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang biasanya baik ya, kalau memang dari dalam hatinya memang sudah baik. Tapi ada juga orang yang baik karena takut dibenci, takut disingkirkan, takut dijauhi, takut diejek oleh orang-orang, dan mereka merasa ini dipuji. Tapi kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang baik itu belum tentu orang yang benar. Orang baik itu belum tentu orang yang melakukan kebenarannya di hadapan Tuhan dan sesama. Sebaiknya orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setiap hari, pasti melakukan kebenaran, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, dan tentunya dia juga melakukan kebaikan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menjadi orang benar atau menjadi orang baik tentu sulit untuk memilih keduanya. Tetapi kita mau sadar bahwa orang benar adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Sedangkan kalau orang yang disebut baik, orang yang melakukan perbuatan apa yang dianggap orang baik, perbuatan yang dianggap orang baik. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, secara khusus ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, banyak tekanan, bagaimana kita tetap bisa menjadi orang benar? Orang benar, orang yang melakukan segala perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari hambanya yang luar biasa, hambanya yang paling berkenan yang bernama Raja Daud, saudara. Karena dia menulis dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 1 demikian, saudara. Tuhan memperlakukan aku Daud sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Daud bukanlah orang yang sempurna di dalam kebenaran, tetapi dia berani mengidentifikasikan dirinya sebagai orang benar, saudara, di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dia berani bertanggung jawab, dia tetap mengimani, dia tetap berdiri teguh. Di tengah-tengah dia menyadari dirinya bahwa dia bukan orang yang sempurna di dalam melakukan kebenaran. Dia menyadari dirinya sebagai orang benar, karena dasarnya Daud sudah menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dan dia siap menyediakan dirinya sebagai teladan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan itulah yang luar biasa. Dan makanya Daud menulis dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 37, dia katakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jelas sekali di dalam Mazmurnya ini dia menunjukkan bahwa dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagaimana supaya kita tetap menjadi orang benar, khususnya di tengah-tengah situasi saat yang menyulitkan kehidupan kita, menyulitkan membuat pilihan. Dan kadang-kala ketika kita hidup di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, seringkali iman kita mudah menjadi lemah. Kalau iman kita menjadi lemah, maka bisa jadi kita perlahan menjadi orang yang tidak lagi benar di hadapan Tuhan.
Tetapi ingat, Rasul Paulus senantiasa menasehatkan kepada jemaatnya, Anda dan saya, ketika kita ada dalam kesulitan. Dia berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah zaman yang sulit, situasi yang sulit seperti saat ini, yang kita masih hidup dalam pandemi COVID-19 ini, kita tetap menjadi orang benar. Kita teguh tetap menjadi orang benar. Walaupun mungkin lemah, letih tubuh kita, tetapi mari tetap punya iman yang benar. Seperti Daud ini, tetap memiliki iman yang benar, saudara. Ya, di dalam 2 Samuel 21 ayat 15 dikatakan demikian. Karena latar belakang kisah ini adalah kisah peperangan dengan bangsa Filistin, musuh bebuyutan orang Israel. Dia berkata, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Dia terus berperang, dan saatnya dia menyadari memang tubuhnya, fisiknya itu menjadi lemah. Namun apa yang terjadi, saudara? Daud tidak pernah lemah secara iman. Dia tidak pernah lemah di dalam pemahamannya akan Allah, penyertaan Allah, hubungannya dengan Allah. Ketika kita mengalami kekeringan rohani yang mungkin bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama kalau kita lihat akhir-akhir ini adalah masa-masa yang sukar. Adakah kita tetap menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Tetap menjadi orang benar ditunjukkan iman kita tetap bertumbuh, mengalami pertumbuhan, dan senantiasa berubah menjadi lebih baik setiap waktu di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan memandang kita pun sebagai orang benar, dan kita melakukan segala perintahnya. Menjadi orang benar tidak mungkin kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kejayaan, dengan kemampuan, dengan kekayaan kita. Tetapi menjadi orang benar terjadi saat kita bersandar kepada Tuhan. Segala hal-hal yang di dunia ini bisa dipakai iblis untuk melemahkan kita, kekuatan, kekayaan, kejayaan. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, saya percaya tidak ada satupun oknum iblis yang bisa menjatuhkan kita, melemahkan setiap kita. Mari belajar bersama bagaimana tetap menjadi orang benar. Kita akan membaca dalam kitab 2 Samuel pasal 22, 2 Samuel pasal 22, mulai dari ayat 7, kemudian nanti kita lompat ayat 22 sampai 23, dan terakhir ayat 50. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. 2 Samuel 22 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Haleluya. Bagaimana tetap menjadi orang benar seperti Daud, yaitu tetap berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan dari ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam masalah, ketika aku dalam tekanan, ketika adalah persoalan baik dalam kerjaku, dalam hubunganku dengan keluarga, dengan hubunganku dengan teman-teman yang lainnya, dengan hubunganku dengan gereja dan orang-orang yang dekat dengan aku tetap berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Dan Daud percaya ketika dia berseru, Allah pasti mendengarkan seruannya. Dan ini yang luar biasa. Untuk berseru, Daud perlu berdiri menghadap Tuhan, Allah yang maha suci, Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa. Itu perlu satu kesadaran Daud. Pastinya ketika dia akan berseru, dia menyucikan dirinya, dia bertobat, dia mengakui segala dosa-dosanya, supaya dilayakkan berdiri di hadapan Tuhan, sehingga seruan yang diungkapkannya sampai ke telinganya Tuhan, dan Tuhan menjawab. Dengan apa Tuhan menjawab? Tuhan menjawab dengan cara memberi kekuatan baru kepada Daud lewat Roh Kudusnya. Demikian juga Anda dan saya. Ketika kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sama dengan Daud, berseru-seru di tengah kesulitan, di tengah tekanan, dan kita mempersiapkan sebelum kita berseru, yaitu menyucikan dan menguduskan diri kita di hadapan Dia, mengakui segala dosa-dosa kita, maka Dia pun akan memberikan kekuatan baru kepada setiap kita. Oleh karena itu seruan kita harus seruan yang tulus, seruan yang berpasrah kepada Tuhan,
maka dia akan muncul sebagai pribadi yang utuh dalam kehidupan kita. Haleluya. Balik seperti Daud, ketika dia mempertahankan diri, predikatnya sebagai orang benar, yang dilakukan di tengah kesukaran adalah dia berseru-seru. Daud berkali-kali mengalami kesulitan dan kesukaran, bukan hanya alami ketika dia berperang melawan bangsa-bangsa lain, tetapi oleh keluarganya sendiri, oleh orang-orang terdekat pun dia dimusuhi, dia disalah mengerti. Daud sudah kenyang dengan pengalaman-pengalaman tekanan, pengalaman-pengalaman kesukaran itu. Tapi kita melihat di dalam nyanyian pujian ini di pasal 22 ini, dia tetap berseru kepada Tuhan, membuka suaranya, melaporkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana tetap menjadi orang benar, tetap mengikuti jalannya Tuhan. Sekarang kita baca ayat yang kedua-dua, 2 Samuel 22 ayat yang kedua-dua, saudara. Dikatakan demikian, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Daud tetap mengikuti jalan Tuhan. Mengapa dia tetap mengikuti jalan Tuhan? Karena pilihannya mengikuti. Mengikuti itu artinya berarti yang di belakang. Berarti dia sadar ada yang di depan. Yang di depan dia adalah Allah, Allah yang benar. Dan dia menyadari kalau dia tidak mengikuti yang benar ini, pasti seketika itu juga dia akan mengikuti yang tidak benar. Dan itu berarti mengubah predikatnya sebagai orang benar menjadi orang yang fasik. Dan itu tidak mau terjadi dalam hidupnya. Daud sadar benar ketika dia tidak mengandalkan kekuasaannya, kekuatannya, jabatannya sebagai raja, dia tetap ada pada posisi benar di hadapan Tuhan. Namun ketika dia mengandalkan kekuatannya, kejayaannya, dan dia kemudian menjadi sombong, dan itu terjadi pada banyak raja-raja orang Israel, dan bahkan kepada penerusnya yaitu Salomo, kalau saudara merenungkan itu, maka pasti akan menggeser posisi orang benar di hadapan Allah menjadi orang fasik di hadapan Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengikuti jalan Tuhan pasti butuh pengorbanan, butuh sesuatu yang harus kita berikan, karena kita mengikuti berjalan jalannya Tuhan, jalannya orang benar. Seringkali tidak dimengerti oleh banyak orang lain. Jalannya Tuhan pasti beda dengan jalannya orang dunia ini. Apalagi yang mengikuti adalah seorang raja seperti Daud, yang segala sesuatu dia punya, apapun dia miliki, tapi dia harus mengikuti jalan Tuhan. Dia percaya mengikuti jalan Tuhan menjauhkan dia menjadi orang fasik. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 juga menegaskan demikian. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia mengikuti jalan Tuhan. Walaupun pengorbanan, bahkan sampai korban nyawa pun harus dia berikan. Ingat kisahnya ketika membawa tabut perjanjian dari Kiriat Yearim masuk ke Yerusalem. Bagaimana dia mendapat olok-olok bahkan oleh istrinya sendiri Mika. Dan mungkin orang-orang banyak terdekat dengan dia tidak suka dengan dia. Dan taruhannya adalah nyawanya. Bahkan oleh Saul sendiri, ayah mertuanya, nyawanya menjadi taruhannya. Tetapi dia tetap mempertahankan predikatnya sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu hubungannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan tidak pernah surut, tidak pernah hilang di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, walaupun kita mengalami banyak persoalan, banyak masalah, kita tetap menjadi orang dekat dengan Tuhan. Itu berarti Tuhan mengerti segala persoalan kita. Itu berarti kita yakin tetesan air mata kita itu dimengerti oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengerti, kita yakin dia tidak akan tinggal diam. Pasti dia akan memberkati setiap kita. Bagaimana tetap menjadi orang benar? Yang ketiga adalah memegang firman Tuhan sebagai kebenaran. Memegang firman Tuhan sebagai kebenaran. Ayat yang ke-23, lanjutannya tadi dikatakan demikian, sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Daud bukan hanya mengikuti jalannya Tuhan, dia bukan hanya berseru-seru, tapi dia memperhatikan. Kuperhatikan. Bagaimana Daud memperhatikan kebenaran firman Tuhan? Di samping dengan matanya, dia juga memperhatikan dengan akal budinya. Memperhatikan firman Tuhan berarti menyelidiki, memahami, meresakannya itu, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Memperhatikan firman Tuhan berarti
membenturkan firman itu dengan perilakunya dan tindakannya hari-hari, sehingga dia siap diadili dengan firman Tuhan tersebut, firman yang direnungkannya, sehingga dia mengatakan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Menyimpang berbicara tentang perbuatan dia, perilaku dia, dan dia berani berkata, ketika aku memperhatikan, aku tidak akan menyimpang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adakah kita sudah memperhatikan kebenaran firman Tuhan? Adakah kita sudah merenungkan firman Tuhan? Yakinlah kalau engkau sudah merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan hari-harimu, Tuhan akan meluputkan dari jalan yang menyimpang bagi setiap hidup kita. Lambat laun Roh Kudus akan bekerja, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan itu berkuasa membedakan segala daging dan roh dan jiwa kita. Percayalah, ketika kita terus berdisiplin merenungkan firman Tuhan, bukan sekedar membaca, tapi merenungkan, memahami peristiwa-peristiwa yang ada di situ, dan berani berkata sungguh ajaib dan dahsyatnya Tuhan, bahwa Alkitab kita ini bisa menjadi satu kesatuan yang indah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, menjadi satu kesatuan kegenapan nubuatnya. Apa yang dituliskan diceritakan perjanjian lama, akhirnya kita bisa memahami itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan para rasul-rasul lain. Dan sesungguhnya Tuhan berjanji atas segala firman-Nya, dimulai sejak dari kitab Kejadian, itu berakhir dalam kitab Wahyu, menjadi satu kesatuan yang utuh, bahkan disempurnakan ketika nanti Dia datang kedua kalinya. Itu adalah pemahaman akan firman Tuhan yang benar, bukan mencari-cari kesalahan dari firman-Nya, tapi melihat satu kesatuan yang indah sebagai suatu blueprint kehendak Tuhan yang dituangkan di dalam tulisan di Alkitab kita ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari tetap bertekun di dalam penyelidikan pembacaan firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana tetap menjadi orang benar. Daud berkata, aku selalu bernyanyi, aku selalu memuji, aku selalu menyembah Tuhan, bahkan aku selalu mengucap syukur atas segala keadaan apapun. Ayat terakhir, ayat yang ke-50, mari kita renungkan. 2 Samuel 22 ayat yang ke-50 dikatakan demikian, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Sebab itu, sebab apa? Sebab segala doa-doanya yang sudah dia ungkapkan secara jujur di hadapan Tuhan, mulai dari ayat 1 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-50 ini, dia berkata, sebab itu, sebab semuanya yang sudah kulakukan itu, sebab itu menjadi penutup, menjadi satu kesimpulan, menjadi satu tindakan akhir, ya, tindakan kesimpulan yang harus dilakukannya dari semua doanya itu, yaitu selalu bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Artinya Daud mengatakan, semua doa-doaku, semua yang kulakukan di ayat 1 sampai dengan 49 ini, kalaupun Tuhan tidak mendengarnya, tidak mengabulkannya, tidak memberikannya, aku tetap memuji Tuhan, aku tetap bernyanyi, aku tetap menyembah, aku tetap mengucap syukur. Persis seperti apa yang dikatakan Ayub, seperti juga dikatakan Nabi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang bernyala-nyala itu. Artinya apa? Mengakui kedaulatan Tuhan. Daud berani berkata, aku memuji, senantiasa bersyukur, karena dia begitu hebatnya menghitung berkat Tuhan yang tidak terkira, berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah terhitung dan tidak pernah masuk dalam pikiran dia. Oleh sebab itu membangkitkan keyakinannya, apapun yang terjadi, dia tetap bernyanyi, mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari perhatikan masa kehidupan kita yang lampau dan masa depan, dan senantiasalah berkata bahwa aku tidak bisa menghitung berkat-berkat Tuhan. Berkat yang melimpah, tidak terhitung, tidak terkirakan, sehingga kita bisa selalu mengucap syukur dan bersyukur dan berterima kasih kepada Dia. Ingat, Tuhan itu hidup dan berkarya di dalam kehidupan kita. Dia terus bekerja. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah gunung batu, Dia perisai, Dia tempat perlindungan, Dia juru selamat kita. Walaupun begitu besar persoalan dan masalah, tetapi Allahnya Daud, Allah Anda dan saya, lebih besar dari semua masalah-masalah yang dialami oleh Daud dan dialami oleh Anda dan saya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bernyanyi, mengucap syukur, menyembah Dia. Ketika kita lemah dan tidak berdaya, maka Tuhan akan selalu menopang kita. Bagaimana tetap menjadi orang benar? Yang pertama, tetap berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetap mengikuti jalannya Tuhan.
ketika tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran, dan selalulah bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, menyembah kepada Dia, karena Dialah Allah yang berdaulat, pencipta kita, berkuasa kekal selamanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu ini membuat kami belajar seperti Daud, bagaimana ketika menghadapi permasalahan tetap percaya kepada Engkau, tetap bertambah kuat di dalam Engkau, tetap menjadi orang benar di tengah-tengah masalah apapun yang boleh dia alami, yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan terus firman-Mu supaya menjadi rema atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tetap berdoa, angkat hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita tetap berdoa bagi pemerintah kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan segenap jajaran para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Mari tetap minta Tuhan beri hikmat bagi setiap mereka semua, sehingga apa yang diputuskan hari-hari ini adalah berasal dari Engkau. Juga minta hikmat, pimpinan, anugerah Tuhan bagi anggota-anggota DPR yang ada, biarkan mereka selalu kompak, setia, bersama-sama dengan pemerintah menegakkan Indonesia ini. Tidak ada kontradiksi apapun antara legislatif dan eksekutif, sehingga tidak membuat masyarakat menjadi bingung, menjadi ragu-ragu dalam bertindak. Biarkan ada sinergi yang indah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami tetap tunduk dan taat Tuhan. Apapun peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk perbaikan ekonomi ini, untuk tepatnya lepas dari pandemi COVID-19 ini, kami akan mengikutinya dengan sesungguh-sungguh hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah Tuhan. Kami berdoa juga untuk beberapa orang yang kami dengar lewat sosial media yang menunjukkan rasa ketidakpuasan, ingin membuat satu petisi apapun, kami tolak di dalam nama Yesus. Mereka membatalkan setiap usahanya, mereka akan terus bekerja sama dengan pemerintah, memberikan yang baik, kritik yang membangun, memberikan saran-saran yang memberi kekuatan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, dan bidang obat-obatan. Mari jamah setiap mereka Tuhan, supaya terus berjuang untuk membebaskan saudara-saudara kami yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini, yang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberi kekuatan kesehatan buat setiap mereka. Juga saudara-saudara kami yang menderita sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan teristimewa dari pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah Yehova Rafa, juga yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini lemah fisik, yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan pun menyembuhkan setiap mereka. Kami percaya Tuhan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami percaya tidak akan lama Indonesia akan Kau lepaskan, Kau jauhkan dari penyebaran pandemi COVID-19 ini, sehingga kami terbebas, kami menjadi negara yang pulih kembali, perekonomian kami pulih, kehidupan sosial kenegaraan kami pulih, masyarakat kami dipulihkan kembali. Di dalam nama Yesus, kuasa nyata atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersatu hati Tuhan untuk jemaat GPTK Ongalian. Turunkan berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Berkat-berkat yang melimpah dari kerajaan surga mengalir di dalam pundi-pundi, lewat keluarga-keluarga kami, lewat pekerjaan dan usaha kami. Tuhan bekerja secara dahsyat luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin, Engkau yang memelihara, Engkau Jehovah Jireh bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau Allah yang kudus. Kami berserah di dalam tangan-Mu, karena Engkau lah yang memulai, yang menginisiasi pembangunan rumah Tuhan kami yang permanen GPTK Ongalian Tuhan. Engkau yang memulai, yang menanamkan kerinduan bagi hati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau pun akan menyelesaikan, sehingga kami boleh beribadah di rumah ibadah yang baru bagi kami, yang permanen. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak pernah terlambat. Kami percaya Kau melakukannya tepat pada waktunya. Terima kasih, Engkau yang menjamin segalanya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kekuatan daya upaya kami yang serba kecil, Engkau sanggup mengubahkannya menjadi sesuatu yang besar, bahkan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, 5 roti dan 2 ikan terjadi di GPTK Ongalian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami semua. Satukan terus jemaat-Mu di dalam kasih-Mu, di dalam rangkulan tangan-Mu, sehingga kami menjadi jemaat yang bersama-sama berjalan bersama dengan Engkau, Immanuel, Raja
Raja Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau datang pada Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita dan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.